guys, welcome to Sunday Talk Podcast. Di podcast pertama ini kami hadir dengan tema menarik nih, yaitu mencegah dampak perubahan iklim. Nah, sebelum kita mulai, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan dulu. Halo, aku Christine dari 10 IPS 2. Halo, aku Devina dari 10 IPS 3. Dan aku Tata dari kelas 10 IPS 3. Daripada tunggu lama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu yang tertentu. Oh iya, kalian tahu nggak Indonesia kira-kira punya berapa iklim ya? Aku tahu. Jadi Indonesia memiliki 3 iklim. Ada iklim muson atau iklim musim, iklim tropika atau iklim panas, dan yang terakhir ada iklim laut. Iklim laut atau iklim maritim merupakan iklim yang banyak mendatangkan hujan yang sifatnya lembab, sehingga Indonesia akan mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Dengan adanya kondisi curah hujan tinggi dan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kira-kira dulu pada saat peradaban awal masyarakat Mesir kuno, menentukan perubahan iklim berdasarkan apa ya? Pada peradaban awal masyarakat Mesir kuno untuk menghitung dan menentukan perubahan iklim ditentukan berdasarkan ilmu astronomi. Namun, saat ini karena perubahan iklim yang tidak menentu, maka cara tersebut kurang akurat jika dipakai sebagai penentu perubahan iklim, terutama di daerah Indonesia. Yaps, benar banget. Dengan kondisi iklim yang tidak bisa diprediksi ini, bisa saja secara tiba-tiba terjadi bencana alam. Oleh karena itu, tentunya kita harus siap sedia makanan di dalam rumah. Terlebih makanan awatan hewani, seperti sosis, bakso, dendeng, agar sumber protein kita juga tercukupi, walau kita dalam kondisi perubahan iklim yang membuat kita minimalis untuk memenuhi kebutuhan. Ngomong-ngomong tentang perubahan iklim nih, apa aja sih cara yang bisa dan sedang pemerintah lakukan atau yang kita lakukan untuk mencegah dampak perubahan iklim ini? Yang pertama, untuk mencegah perubahan iklim, pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan SDG Indonesia One yang bertujuan mempertemukan berbagai kegiatan maupun perubahan iklim. Salah satu contoh kegiatan yaitu penanaman 1 pohon per orang, dan hal tersebut merupakan program dari Bapak Presiden Joko Widodo. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga bisa loh membantu mencegah dampak perubahan iklim melalui announcement atau pemberitahuan. How to do it? First, we can help prevent climate change by finding out what are the bad things that can affect climate change. I know! Maybe one of them is the use of paper that is so wasteful. Paper that is not used can actually be used again, guys. That's right, we can make used paper that is not used. Maybe we can make one of them as paper for counting. Tata, 你用什么去上学？我是摩托骑上学。Oh iya, ngomong-ngomong tentang transportasi nih, transportasi pribadi maupun umum bisa mempengaruhi perubahan iklim nggak sih? Bisa dong, karena dampak dari penggunaan transportasi terhadap lingkungan berhubungan dengan perubahan iklim, kualitas udara, kebisingan, kualitas air, kualitas tanah, keanekaragaman hayati, dan mengambil tanah. Oleh karena itu, kita harus mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Tapi kan kita menggunakan transportasi milik kita sendiri bisa membantu kita jika kita ingin berbagi. Ya, tapi jika kita hanya berpergian di sekitaran rumah atau tidak jauh dari rumah, akan lebih baik jika kita berjalan kaki saja. Atau bisa juga menggunakan sepeda motor listrik. Karena sepeda motor listrik termasuk ramah lingkungan dan bisa membantu bumi menjadi hijau kembali. Dan sekarang sudah cukup banyak yang menggunakan sepeda motor listrik di Indonesia. Terus, gimana ya caranya supaya masyarakat tertarik menggunakan sepeda motor listrik? We can make advertisement about electric motorcycle as attractive as possible so that people are interested in using these vehicles. Example, electric motorcycle. Environmentally friendly and has an efficiency of up to 3 times when compared to ordinary motorcycles. Let's use electric motorcycles to help the earth become greener again. Wah, keren juga ya idenya.
Nah guys, yang terpenting untuk mencegah adanya perubahan iklim adalah kita harus mampu memperbaiki diri kita. Karena biasanya tanpa kita sadari itu, kita sering melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat terjadinya perubahan iklim. Padahal itu, tidak bisa mencerminkan kita sebagai citra Allah. Seharusnya kita sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi, pikiran, dan kehendak yang bebas, sudah seharusnya kita berkonsekuen untuk memelihara segala sesuatu di alam ini agar tidak rusak. So ya guys, jadi itu tadi podcast kami. Sebelum aku mengakhiri podcast kali ini, yuk kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita dengan bertindak bijaksana, sehingga dapat membantu mencegah perubahan iklim. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye! Bye!